Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan juga bahagia. Senang sekali saya Rena Aru bisa berjumpa dengan Anda tentunya dalam program Anjang Sana persembahan dari Dinas Pariwisata DIY. Dan saat ini saya sedang berada di Greenhouse Boutique Hotel Yogyakarta, di mana nanti saya akan ngobrol-ngobrol berbincang dengan narasumber yang tentunya sudah hadir. Dan untuk tema pada kesempatan kali ini adalah yang akan dibahas tentang digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif Jogja. Seperti kita ketahui bahwa era digitalisasi terasa di berbagai aspek kehidupan dan ini membawa perubahan perilaku masyarakat terutama untuk para perilaku berwisata dan tentunya saat ini cenderung memanfaatkan untuk media digital sebagai proses look, book, and pay dan dilakukan melalui platform digital. Dan tentunya upaya dari Pemda akhirnya mengeluarkan yang namanya Visiting Jogja. Ini sudah berjalan selama 1 tahun, kira-kira bagaimana perkembangannya? Apakah akan ada inovasi terbaru? Nah, ini langsung saja saya akan menyapa narasumber-narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Rohadi selaku tenaga ahli pimpinan DPRD DIY. Apa kabar Bapak? Sehat, Mbak. Sehat, semangat, bahagia. Bahagia. Harus ya. Harus bahagia. Harus bahagia. Dan selanjutnya yaitu Ibu Munaryati. Halo Ibu, beliau adalah pemimpin kelompok card center, digital banking dan juga settlement PT Bank BPD DIY. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu. Sehat selalu. Saya senang loh kalau semangat kayak gini ya. Baik, terima kasih. Dan ini tidak kalah semangatnya selalu dan selalu setiap bertemu dengan beliau nih ya. Langsung energi positifnya tuh menular loh. Ini ada Ibu Marlina Handayani SPD MM selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata DIY. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Juga bahagia. Oh, tetap. Semangat selalu. Semangat selalu, bahagia selalu. Ini berjumpa sama Ibu langsung kita semua jadi kesemangat ya Bu ya. Harus Mbak. Harus. Baik, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk tema kita pada kali ini adalah tentang digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif Jogja. Nah, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Marlina. Ibu, digital tourism ini kan merupakan program dari Kemenparekraf sebagai upaya untuk mengembangkan pariwisata nasional ya Bu ya. Dan sebagai upaya untuk menyesuaikan kondisi pasar yang saat ini memang mau nggak mau harus berubah. Yes. Ya. Dan bagaimana Dinas Pariwisata sebagai pihak perpanjangan tangan dari pusat mengejawantakan program digital tourism ini untuk pengembangan pariwisata DIY Bu? Ya, oke. Tentunya kalau kita mau bicara mengenai digitalisasi ya, ini kita harus lihat ini kenapa, ya kan? Kenapa kok kita lakukan digitalisasi? Karena memang ini satu keharusan. Jadi dari perubahan situasi kondisi yang dulu di normal sebelum 2020 bahwa puncak-puncak pariwisata 2019 bahwa Jogja berjaya, mungkin second after Bali, ya kan? Kemudian corona datang sehingga itu ada masa perubahan tren pariwisata. Tren pariwisata dan kegiatan semuanya itu bahwa kita tidak boleh bersentuhan tangan. Tidak boleh berinteraksi langsung. Kemudian juga semuanya tidak boleh ada kerumunan. Kemudian tidak offline tapi daring. Nah, tentunya di dalam melakukan koneksi atau hubungan dengan manusia yang lain, kita kemudian bagaimana skemanya, formula, yaitu dengan digitalisasi. Nah, kami tentunya dari pemerintah, ya kami pemerintah untuk menyiasati itu, untuk mencapai apa Mbak Muna namanya, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas dan juga tetapi kehidupan kelangsungannya tetap berjalan, kita sinergi. Kita tidak bisa bekerja sendiri, jadi kita merangkul mitra kerjasama kita, antara lain salah satunya ini adalah Bank BPD, ada Bank Indonesia, kemudian juga dari akademisi, tentunya adalah pelaku industri pariwisata, kemudian dengan komunitas, kemudian tentunya yang mempublikasikan, memblow up bagaimana masyarakat bisa tahu adalah media, jadi kita bicara hexahelik. Nah, kita harus bekerja sama dengan hexahelik itu untuk mewujudkan digital ekosistem di DIY, yaitu mungkin nanti kita bicara lebih jauh lagi
yaitu apa yang sudah disampaikan Mbak yang cantik ini tadi, Oh iya, benar Visiting sekali. Jogja Iya, aplikasi. Nah, benar itu sekali. yang sekarang mungkin kita sedang bagaimana sih untuk lebih banyak lagi pengembangan-pengembangan di dalamnya. Nah, itu yang kami lakukan, mensiasati atau menyikapi satu strategi yang kita lakukan untuk bagaimana kegiatan dalam ekonomi tetap berjalan meskipun kita mungkin tidak harus bertatap muka atau tidak harus bersentuhan, tapi semuanya jalan. Iya benar. Gitu. Dan ini untuk Visiting Jogja sudah berjalan 1 tahun ya Bu ya? Iya, sejak 2020 bulan Juni Bulan kita Juli. sudah menerapkan Visiting Jogja aplikasi itu. Memang tujuan utama yang sebelum 2020 Iya. kita sudah mempunyai mimpi nih. Waktu itu kita mempunyai mimpi bagaimana bahwa kita mempunyai satu big data. Nah, Big data tentang pariwisata di DIY. Karena berdasarkan pada keluhan kita pada saat itu, kita kalau ingin memperoleh data ke semua institusi Iya. atau stakeholder itu selalu tunggu ya 1 bulan lagi baru Iya. direkap, tunggu ya seminggu lagi. Akhirnya kemudian kita bagaimana kita bisa mempunyai data pada saat kita diperlukan, pada saat kita itu harus menentukan strateginya itu selanjutnya bagaimana, Iya. bagaimana saat kita bicara kepada masyarakat. Nah, kemudian akhirnya kita membuat aplikasi Visiting Jogja, yaitu dengan apa? Untuk menerapkan reservasi secara online jika masyarakat masuk di destinasi. iya iya. Nah, dengan demikian hari itu juga kita bisa membuka berapa sih kunjungan destinasi di DIY. Nah, di 2020 di masa pandemi kita bisa tahu, Mbak, Iya. berapa sih jumlah kunjungan destinasi pada tanggal itu di Pantai Baron. Seketika itu bisa, Pak. Ya, hebat ya. Iya, sekitar jadi kita bisa membaca, kemudian bisa tahu juga trennya itu sekarang itu masyarakat lebih berkunjung ke tempat yang seperti apa, Iya. alam. Jumlahnya juga Oh. rata-rata di weekend Iya. itu hampir 40.000 pengunjung. Wow. Sabtu dan Minggu, Oke, average oke. ya Average rata-rata. ya. Kemudian trennya dia lebih ke pantai, ke alam, dan paling tinggi kunjungannya itu adalah dari Provinsi Jawa Tengah. Oh. Kedua dari Jawa Timur, ketiga dari DIY sendiri karena wisatawan lokal, kemudian baru dari provinsi lain DKI Jawa Barat. Itu di masa pandemi kemarin. Iya. Ya. Jadi dengan aplikasi itu ketika itu misalnya Bapak ngersake Dinas Pariwisata, berapa sih data sekarang ini? Kita bisa menyampaikan. Dan sedetail itu ya Bu Iya, ya? jumlahnya berapa, pendapatannya berapa itu bisa. Nah, kemudian berkembanglah seperti itu harus kita sinergikan untuk pembayaran yang e-payment. Kita Iya. rangkullah dengan Iya. Bank BPD, Benar sekali. Bank Indonesia untuk bisa mensupport kita bagaimana bisa kita merealisasikan program Iya. itu. Iya. Itu sejak 2020 itu sudah Oke. kita lakukan. Sudah sejak 2020 ya. Nah itu Ibu, saya pengen bertanya ke Ibu Muna ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Marlina bahwa akhirnya merangkul gitu Iya. ya salah satu bank yaitu bank Iya. BPD nih. Nah saya ingin bertanya kepada Ibu Iya. Muna, bagaimana nih Bu untuk pihak perbankan ya, terutama Bank BPD untuk mengambil peran tentunya dalam dunia pariwisata yang ada di DIY. Terima kasih Mbak Rena. Iya. Jadi latar belakang mungkin sedikit flashback bahwa Bank BPD DIY ini adalah bank milik pemerintah daerah, daerah provinsi DIY dan pemerintah daerah kabupaten serta kota di wilayah DIY. Jadi kita adalah bank yang milik pemerintah daerah atau kalau biasa ini disebutnya BUMD lah gitu ya, Badan Usaha Milik Daerah. Nah berangkat dari situ selain Bank BPD DIY itu tugas utama adalah menyimpan dana masyarakat, kemudian menyalurkan kembali dana masyarakat dalam bentuk kredit, karena bentuknya kita ini adalah bank pembangunan daerah, mempunyai tugas khusus yaitu pengembangan daerah. Jadi kami harus bersama-sama tentu saja dengan pemerintah daerah untuk pengembangan perekonomian di daerah. Itu kira-kira sebagai latar belakangnya. Nah,
ini tadi yang disampaikan Bu Marlina panjang lebar itu adalah sebenarnya juga tugas kami untuk selalu bersinergi ya untuk kemajuan di DIY. Nah, kalau tadi lebih fokus ke Visiting Jogja, aplikasi Visiting Jogja yang sudah dirintis oleh Dinas Pariwisata yang menjadi big data tadi. Kebetulan kalau kami ini di perbankan itu kalau tidak bergerak ke arah digital itu adalah keniscayaan. Ya kan sekarang orang semua transaksi itu kalau apalagi sekarang ini masa pandemi. Jadi akselerasinya makin cepat. Kalau dulu kita di awal-awal itu baru membuat produk internet banking, mobile banking gitu kan. Nah, tuntutan karena pandemi tadi disampaikan Bu Marlina, sebisa mungkin tidak bersentuhan. Tetap bisa transaksi tapi tidak ke bank. Nah, itu akhirnya kami juga dituntut untuk mengembangkan produk-produk yang sifatnya digital. Nah, ini tadi aplikasi Visiting Jogja yang memang notabene nantinya akan ke depan akan diedukasikan kepada seluruh masyarakat. Ya kami akan support terus itu di aplikasi itu. Pastinya peran kami adalah di sistem pembayarannya. Gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini cashless itu sangat dibutuhkan sekali. Nggak perlu membawa ini ya, membawa uang kemana-mana gitu. Itu kan benar-benar was-was antara was-was tapi kita juga khawatir bakterinya juga gitu kan ya Bu ya. Trennya itu transaksi digital itu sekarang berbalik. Kalau dulu mungkin 60% konvensional transaksi, sekarang udah kebalik. Jadi orang memang sudah arahnya ke sudah sampai 70%. Iya, betul. Sudah sampai. Iya, itu. Jadi sekarang udah nggak mungkin lagi kalau nggak digital. Iya, dan tentunya itu juga diperlukan edukasi tersendiri ya untuk masyarakat bagaimana dulunya mungkin masih ke bank atau segala macam seperti itu ya Bu ya. Nah ini nanti saya sebenarnya ingin bertanya juga kepada Bapak nih ya tentang bagaimana tanggapan Bapak situasi saat ini. Tapi sebelum dijawab kita akan break terlebih dahulu ya Pak. Nanti kita akan kembali lagi di Anjang Sana. Tentunya masih di Anjang Sana dan saya masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa pada kali ini. Tadi sempat tertahan ya Bapak ya. Saya ingin bertanya dengan Bapak tentang sebenarnya bagaimana nih Pak untuk saat ini Bapak melihat perkembangan situasi dan juga dinamika pariwisata DIY nih Pak. Terlebih tadi sudah Ibu Marlina sampaikan dengan menggandeng salah satu bank yaitu Bank BPD dengan adanya digitalisasi untuk saat ini Pak. Jadi begini, saya akan bicara tentang background pembangunan di DIY dulu ya. Jadi DIY itu ada dua pilar pembangunan. Yang pertama itu adalah di bidang pendidikan. Yang kedua di bidang pariwisata. Di bidang pendidikan ini pemerintah DIY bersama DPR ingin mengembangkan pendidikan di daerah istimewa Jogja dalam skala yang lebih luas dan tingkat kualitas yang hebat. Karena dalam jangka panjang pendidikan yang ada di DIY harus menjadi program unggulan sampai ke tingkat Asia Tenggara. Asia Tenggara. Jadi ini tidak main-main. Jadi kami dari pemerintah bersama DPR itu, DPRD DIY ingin mengembangkan pendidikan ini betul-betul dengan kualitas yang sangat hebat. Kemudian yang kedua, kami menyadari bahwa pariwisata menjadi program andalan untuk daerah istimewa Yogyakarta. Dalam situasi pandemi semacam ini memang kita mengalami kelesuan yang luar biasa. Seluruh sektor pariwisata betul-betul terdampak. Lumpuh, betul-betul kolaps lumpuh. ya Pak ya. Kolaps. Saya melihat, saya berkunjung ke beberapa daerah, mereka yang bergerak di bidang pariwisata sangat memprihatinkan. Untuk itu dengan level sekarang di level 3 ya, PPKM level 3, mudah-mudahan kita akan segera bergeser ke level 2 sehingga pariwisata bisa dibuka secara lebih lebar. Nah, tadi dijelaskan oleh Bu Marlina, digitalisasi di bidang pariwisata sudah menjadi keniscayaan. Jadi memang sekarang orang mau pesen homestay, pesen tiket, dan pesen yang lain, bahkan restoran itu sudah tidak perlu, cukup dengan jarak jauh ya, online, jarak jauh mereka sudah bisa teratasi. Kemudian yang lebih lanjut, kami dari DPRD DIY memandang bahwa di DIY itu perlu dikembangkan lebih lanjut
tentang agrowisata. Oh. Ya, kenapa agrowisata? Daerah istimewa Yogyakarta dengan bentang alamnya yang sangat beragam. DIY itu ada pegunungan, di mana juga banyak embung, Bu. Iya. Di DIY itu punya banyak embung, ratusan embung. Alamnya yang indah, tanahnya yang menurut saya masih tergolong subur, sangat memungkinkan untuk dibangun agrowisata. Iya. Kami mencanangkan bahwa setiap kecamatan punya agrowisata yang kompetitif, yang bisa dijual ke masyarakat. Sebagai contoh ya, kalau di Delingo itu, ada agrowisata durian dan sebagainya. Oh iya. Tetapi wilayah Delingo bisa digabungkan dengan wilayah Patok untuk dikembangkan agrowisata durian yang lebih luas. Kenapa begitu? Karena tanah di daerah Patok dan Delingo itu sangat cocok untuk dikembangkan agrowisata durian. Dan Jogja itu belum punya agrowisata yang memang betul-betul memadai. Belum memadai. Jadi ini perlu dikembangkan lagi. Di samping jumlahnya nanti setiap kecamatan akan ada satu minimalnya. Nanti kita bersama dengan Ibu untuk merumuskan kenapa kok kami agak tertarik untuk mengembangkan wisata agro. Berdasarkan survei lapangan yang kami lakukan, 38 jenis komoditas yang ada di DIY, kita itu harus mengambil dari provinsi lain atau impor. Ya. Gitu. Satu peluang ya. Iya. Sebagai contoh, yang sederhana saja, Bu. Masyarakat Jogja saya lihat sudah banyak yang menyukai jengkol. Iya. Ya, Bu, ya. Jengkol sudah banyak mulai saya lihat di mana-mana banyak orang jual jengkol. Aduh, saya nggak doyan ya. Saya juga ya, Pak. Pertanyaannya, Saya mundur teratur lihat jengkol sama pete. apakah ada sentra perkebunan jengkol? Belum ada di DIY. Padahal harga jengkol itu sangat kompetitif. Iya. Dan juga berbagai jenis buah-buahan, DIY harus impor dari luar provinsi. Ini sangat memprihatinkan sekali. Jadi persoalan pangan di DIY terkait dengan pariwisata amat perlu dikembangkan. Amat perlu dikembangkan. Kenapa? Masa DIY dengan luas wilayah yang tidak begitu luas, penduduknya kira-kira 3,3 juta, dengan segudang perguruan tinggi yang hebat, masa pangan aja harus 38 jenis harus impor. Nah, mestinya ini Dinas Pariwisata, Pemda DIY sama DPR DIY perlu ada kegiatan kolaborasi untuk membangun agrowisata dalam rangka sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pangan di DIY. Ini dalam rangka untuk membangun ketahanan pangan di DIY. Jadi ada sinergitas Dinas Pariwisata, ada mungkin Ibu ini dari perbankan bisa ikut mendanai para petani untuk mengembangkan agrowisata yang ada di DIY. Iya, siapa tahu ini ya Pak ya, dengan kita mengembangkan agrowisata nantinya malah bisa dijual ke online ya kan, secara digital seperti itu ya Bu ya, menjadi bagian visiting Jogja. Siapa tahu bisa jadi ya Bu ya. Iya tentu. Kalau semua saya kira itu nanti kalau masuk dari agrowisata tentunya akan dikelola oleh Podarwes, kemudian pada saat nanti itu bisa dari agrowisata itu sendiri, dari alam, dari pengolahannya, dari produk setelah nanti menjadi makanan, prosesnya itu juga bisa dikemas dalam paket, ya kan? Betul. Ini industri pariwisata, travel agent bisa masuk. Nah, dia sebagai penjual paket. Nah, tentunya semua itu nanti kan bisa dipublish atau dipromosikan di dalam visiting Jogja itu. Iya, benar sekali. Misalnya, siapa tahu ya Pak ya, kalau misalnya itu sudah dikembangkan, kemudian di situ karena kita masih ada pembatasan kapasitas, di situ hanya boleh masuk 100 orang. Nah, itu harus reservasi secara online dengan visiting Jogja. Kemudian paymentnya kan sudah dengan QRIS. Nah, juga itu juga harus membayar di sana. Oke lah, sekarang mungkin 1-2 boleh masih yang gembel uang segepok itu tidak apa-apa, bayar cash ya. Tetapi nanti di situ kita mewajibkan reservasi online dulu. Nah, kemudian setelah pembayaran ya pakai QRIS. Nah, itu saya sangat setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Bapak ya.
Mungkin ada satu Pak yang perlu kita rangkul lagi, yaitu Dinas Pertanian. Oh iya, betul. Kalau bicara dengan agricultural ya, agricultural itu jadi dengan Dinas Pertanian, karena mereka yang lebih ini kan lebih paham dengan mengenai pemetaan di daerah mana saja sih yang perlu untuk pengembangan itu tadi. Jengkol, tapi sayang sekali ya Pak, saya nggak begitu suka ya Pak. Siapa tahu Ibu nanti kalau memang akhirnya terwujud ada argowisata gitu, apa yang khusus jengkol, Ibu jadi seneng jengkol. Iya. Jadi keripik jengkol, Padahal wedang jengkol jengkol. itu punya pengaruh, punya khasiat yang sangat luar biasa. Ini nanti bisa juga diklik di Visiting Jogja ya, kita tahu Klik Visiting argowisata. Jogja untuk medsosnya, kemudian untuk publikasinya lewat Visiting Jogja. Nah begitu. Kayaknya menarik sekali Iya, ya. itu satu ini Ya, juga dan yang perlu Ibu, dikembangkan di situ. Saya ingin kembali lagi tentang Visiting Jogja nih. Ini kan diluncurkan di saat masa-masa pandemik seperti ini. Iya. Nah, kalau menurut Ibu nih, apakah ini sudah menjadi suatu jawaban tersendiri terhadap proses digitalisasi pariwisata DIY, Ibu? Nah, ini di masa pandemi saya sudah sampaikan ini menjadi satu keharusan. Atau kita bisa bicara bahwa sekarang itu kita memang sedikit memaksa kepada masyarakat, atau di sini yaitu kami maksud adalah masyarakat calon pengunjung atau wisatawan, dan juga kepada komunitas yaitu pengelola destinasi dan industri pariwisata untuk menggunakan aplikasi Visiting Jogja sebagai kontrol tracing, pendataan, dan juga penekan kapasiti, dan juga untuk lebih memudahkan. Nah, terlebih lagi sekarang dikuatkan dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi, Mbak. Oh iya, benar sekali. Nah, jadi kemarin kebetulan kami rapat dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa dengan adanya COVID-19 dan tidak mungkin kita tetap terlena dengan penderitaan menunggu COVID sampai pergi. Akhirnya kemudian dengan adanya DIY itu masuk di level 3, maka terdapat 20 destinasi yang diuji cobakan di Indonesia. Nah, di DIY ini ada 3. Yaitu Gembira Lukazu, kemudian Pinusari Mangunan, dan satu lagi adalah Tebing Breksi. Pemilihan itu berdasarkan antara lain. Nah, ini saya ceritakan nih. Satu, yaitu mengenai penerapan CHSE-nya. Jadi semua industri atau destinasi yang diberi kesempatan uji coba adalah yang sudah mempunyai sertifikasi CHSE. Cleanliness, Health, Safety, and Environment. Yang kedua, bahwa destinasi itu open atau outdoor. Ya, jadi seperti Pinus, Mangunan, hutan, kemudian juga di situ, kemudian Breksi juga, kemudian Gembira Lukazu. Yang ketiga, bahwa destinasi itu tidak merupakan wahana air. Jadi jadi untuk penularan COVID itu kan mudah sekali kalau di air. Yang keempat, bahwa destinasi itu tidak banyak sekali dengan kegiatan yang bersentuhan dengan tangan langsung. Nah, seperti misalnya kalau kan ada misalnya permainan anak-anak main bola, nah itu kan ya, itu tidak. Dan di dalamnya juga itu bahwa sementara ini tidak boleh dikunjungi oleh anak-anak yang di bawah 12 tahun. Karena di bawah 12 tahun tidak bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ya kan, karena belum vaksin. Tentunya syaratnya itu adalah dengan vaksin. Nah, kami menyampaikan bahwa begini. Jadi pada saat wisatawan mengunjungi destinasi tersebut, maka harus download dulu aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian dari masing-masing destinasi itu harus sudah mempunyai QR Code Peduli Lindungi. Jadi pada saat saya, Mbak Muna dengan Bapak misalnya ke Breksi, kita scan nih QR Code Peduli Lindungi. Akan muncul diisi nama saya siapa, NIK, kemudian asal mana, klik masuk, kemudian muncul langsung di situ ada kayak kartu.
apakah warnanya Hijau, hitam ataukah merah, ataukah orange, Iya. ataukah hijau. Kalau kartu saya hijau, saya boleh masuk. Benar. Kalau misalnya Mbak Muna kartunya merah, Mbak Muna tidak boleh masuk. Ditanya dulu sudah vaksin atau belum. Iya. Lihat datanya, kalau boleh baru boleh masuk. Misalnya Bapak kartunya hitam, Bapak nggak boleh masuk. Iya. Harus kemudian dikontakkan oleh Yankes. Oh. Ini Bapak ini terdetek hitam, berarti itu positif COVID. Iya. Akan dijemput oleh orang puskesmas. Oh. Nah, begitu. Jadi sekarang dari 3 destinasi itu sudah dinyatakan uji coba. Nah, tentunya ini seiring dengan apa yang sudah kami lakukan tadi, yang bermitra dengan beberapa mitra kerjasama tadi, yaitu aplikasi Visiting Jogja. Iya. Jadi setelah reservasi Visiting Jogja, kemudian sampai di situ sudah terikot kan, Iya. kemudian baru Peduli Lindungi. Nah, Iya. kalau seandainya itu lolos ya masuk, kalau tidak ya tidak. Tidak jadi jalan-jalan ya, Nah, Bu. ini yang terbaru. Nah, Iya. ini juga menjadi PR kita, menjadi kick off kita, artinya sebagai penyemangat kita untuk bagaimana memang digital ekosistem, digitalisasi itu harus dilakukan. Iya, dan sangat penting Memang sekali udah untuk di masa kebutuhan. seperti ini ya, Bu ya. Iya, iya, seperti halnya dengan vaksinasi. Iya, yang penting jangan lupa Visiting Jogja itu yang paling Iya, utama ya. iya, itu. Dan tentunya nanti kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol ya Bu. Makanya jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Anjang Sana dan tentunya kita masih membahas tentang tema kali ini adalah digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif Jogja. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Marlina bahwa memang saat ini di masa pandemi seperti ini memang sangat diperlukan sekali bahwa kita harus mengetahui, harus mengikuti juga era digital. Terlebih lagi Yogyakarta ini sudah ada 3 tempat wisata yang sudah mulai dibuka untuk percobaan, yaitu ada Tebing Breksi ya Bu ya. Terus juga ada Gembira Loka. Hutan Pinus dan juga Gembira kebun Loka. binatang ya, Gembira Loka ya. Dan saya ingin menuju ke Ibu Muna terlebih dahulu ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah Bu, kerjasama dan kolaborasi bisnis itu kan tentunya harus semakin memudahkan pengguna jasa atau layanan ya Bu ya. Nah, kemudian seperti apa yang memang dihadirkan adanya kerjasama Dinas Pariwisata dan juga dari Bank BPD? Kami dari Bank BPD DIY itu sejak sudah beberapa tahun yang lalu sebenarnya sudah sinergi pariwisata di tempat-tempat pariwisata yang tadi disampaikan sebelum digital kita waktu itu masih non tunai gitu istilahnya ya. Non-tunai. Jadi tiketing non tunai. Jadi mengedukasi pengelola wisata maupun para wisatawan kalau datang ke tempat wisata itu setidaknya tidak harus bawa uang gitu non tunai. Nah itu dengan adanya KRIS tadi yang disebutkan Bu Marlina ya, QR Indonesia Standar kayak yang di depan sini ya. Oh ya. Ya itu KRIS yang QR yang sudah distandarisasi oleh Bank Indonesia yang diterbitkan oleh beberapa bank dan PJP lain seperti fintech ya mungkin kayak GoPay, OVO dan sebagainya gitu ya. Nah dari situ kita waktu itu pendekatan ke seluruh destinasi wisata. Jadi kita pasang KRIS ini di pintu masuk tiketing pariwisata. Nah, terus kita edukasi bahwa datang ke wisata nggak perlu bawa uang tunai, tinggal scan bayarnya gitu ya. Uangnya langsung masuk ke rekening pengelola tadi. Gitu. Nah, kemudian beranjak karena sekarang eranya tambah digital tadi, bisa reservasi dulu sebelum datang ke tempat wisata. Yang namanya KRIS ini kita kembangkan, kita sinergikan dengan aplikasi Visiting Jogja. Awalnya Visiting Jogja hanya reservasi dan informasi tadi. Bayar masih cash ya Mbak? Ya, bayarnya masih, nanti bayarnya di tempatnya gitu ya. Reservasi bisa, pesen tiket bisa, tapi bayarnya nanti di tempat wisata. Tinggal scan pakai aplikasi apa aja bisa, karena sini udah standar Bank Indonesia. Nah kemudian kita kembangkan lagi di Visiting Jogja, KRIS ini kita masukkan. Jadi selain pesan tiket, kemudian sampai ke bayarnya juga sudah langsung bayarnya. Jadi begitu misalnya nih masuk aplikasi Visiting Jogja, kemudian
pesen tiket, muncul rupiahnya berapa, itu bisa langsung dibayar, bisa dengan aplikasi apapun yang masyarakat punya. Bank sekarang juga sudah punya scan QR ya, banyak bank sudah punya, atau penerbit kalau kita ya penerbit scan QR itu, dia tinggal scan. Aplikasi apapun karena ini sudah disetandarkan semuanya bisa. Nah, tinggal bayar, kemudian akan muncul bukti pembayarannya, kemudian tinggal masuk di Visiting Jogja itu sudah muncul pesanan Anda. Terus muncul QR-nya, begitu datang ke tempat wisata tinggal di scan oleh petugas. Jadi itu kan menjadi mudah. Kemudian nggak lagi antri. Kalau dulu mungkin waktu di Parangtritis gitu ya, harus nyusuin petugasnya gitu. Nah, besok petugasnya tinggal scan tadi. Kita sudah punya QR code ya. Iya. Sekarang sudah keluar ya, Bu ya? Sudah, karena sudah bayar di digital ya. secara digital. Nah, itu kemudahan-kemudahan itu yang terus akan kita ciptakan bersinergi. Tinggal nanti mungkin ke depan kita harus edukasi. Itu yang sangat itu yang agak sulit, Mbak. Jadi saya tadi ngobrol sama Mbak Muna ya. Begini. Sekarang kan kita nyasarnya sekarang ini komunitas, artinya pengelola destinasi untuk bagaimana mereka disadarkan menggunakan aplikasi Visiting Jogja. Karena dari sejumlah 249 destinasi wisata, sampai saat ini yang sudah register QRIS itu sekitar sekarang sudah 60%. 40%-nya ya? 60%-nya dari total itu. Nah, lumayan ya. Iya, karena kita manfaatkan begini, Mbak. Sekarang ini kita sudah ada 3 yang diuji coba. Nah, ini sekarang berkembang akan tambah lagi 4. Nah, kita menjadi satu keharusan. Kalau misalnya uji coba ya sekalian aja di situ harus paralel atau berdampingan dengan aplikasi Visiting Jogja. Dan aplikasi Peduli Lindungi juga wajib. Jadi kalau tidak menggunakan aplikasi Peduli Lindungi itu tidak bisa tidak boleh dilakukan uji coba karena memang harus mendaftar. Setelah ditunjuk menjadi destinasi untuk uji coba, dia harus mendaftar ke pusdatin.kemenkes@go.id. Kemudian mendaftarkan di sana, kemudian dengan data ini luas sekian ini pintu masuk berapa banyak gitu. Kemudian nanti setelah di-approve akan dikirimkan QR code ini. Kamu QR code-nya seperti ini. Jadi masing-masing mempunyai sendiri-sendiri. Nanti pun kantor, rumah sakit, semuanya masuk dengan Peduli Lindungi nanti. Dan syaratnya juga harus punya aplikasi reservasi ya, Bu? Reservasi online. Reservasi ini pun nanti tidak hanya masuk destinasi, Mbak. Kami sudah pengembangan. Seandainya misalnya Bapak ini kagungan Kerso event. Nah, untuk masuk di event itu juga harus reservasi. Pakai aplikasi Visiting Jogja, pembayarannya Mbak kita coba dengan QRIS juga. Karena dengan semua tipe pembayaran kan bisa. Nah, misalnya tempat Bapak ini eventnya kapasitasnya hanya 100. Kalau udah reservasi di 101 ya udah nggak bisa. Berarti udah tidak bisa ya, Bu, ya. Ini Harus jadi salah 100 satu. ya. Memang betul Mbak Muna tadi kita harus sekarang tugas kita adalah bagaimana untuk mengedukasi dan mendorong. Nah, saya kira Mbak Muna bisa sampaikan, Mbak Muna, yang program yang kemudian akan diluncurkan itu loh, yang subsidi promo masuk destinasi jika menggunakan aplikasi Visiting Jogja. Wah, ini salah satu menarik sekali ya. Yang berikutnya, ini jadi salah yang berikutnya. Apa ya, Bu? Sinergi kita ya. Edukasi tadi kan agak susah ya, Pak, pasti. Dan apa sih iming-imingnya gitu ya kira-kira. Soalnya sekarang juga sulit kalau nggak ada dorongan gitu ya, Mbak ya. Benar-benar. Kadang orang berpikirnya juga ribet ya, Bu ya. Ribet nih ini itu gitu. Nah, siapa tahu dengan itu nanti kita coba, masyarakat jadi tertarik. Yang penting kan jadi kenal dulu. Iya, benar sekali. Oh iya, nanti kalau sudah kenal biasanya terus sayang karena gampang. Gitu. Dari yang satu sayang nanti bisa menularkan sayangnya ke yang lain juga ya, Bu ya. Nah, tadi untuk yang sudah disampaikan Ibu Marlina bahwa nantinya akan ada 4 destinasi wisata yang akan menyusul dan pastinya itu sudah memenuhi syarat juga ya, Bu ya. Untuk sertifikat CHSE dan segala macam. Sama, saya kira syaratnya hampir sama lah seperti yang kemarin. Tapi ini masih dalam pembahasan secara internal kementerian. Jadi kami belum memperoleh.
Baik. Ya, belum memperoleh kepastiannya, nanti belum ada surat resmi ke situ ya. Iya, baik. Dan Bapak tadi kan sudah mendengar penjelasan dari Ibu Marlina dan juga Ibu Muna bahwa kerjasama yang sangat luar biasa nih ya Pak ya. Nah ini bagaimana Bapak melihat kerjasama lintas sektor ini dapat membantu mendongkrak untuk geliat pariwisata atau perekonomian daerah yang memang saat ini sedang naik turun ya di tengah situasi pandemik yang seperti ini Pak? Jadi seperti yang tadi saya katakan, pemerintah DIY bersama DPR itu ingin meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena pendapatan asli daerah istimewa Yogyakarta itu belum mengembirakan. Oleh karena itu kami dari Dewan itu ingin mendorong sekali berbagai sektor, terutama di sektor pariwisata, nanti di bidang ekonomi kreatif terutama. Di bidang ekonomi kreatif. Jadi kami ingin mendorong dinas pariwisata dengan dinas perekonomian dan industri untuk menciptakan ekonomi kreatif yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau di luar negeri, di Paris itu sebagai pusat model, barangkali daerah istimewa Yogyakarta ini bisa menjadikan pusat model di Indonesia. Karena apa? Karena kami ingin sekali tujuan pembangunan kan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika pendapatan asli daerah ini ada peningkatan yang sangat tajam, maka insya Allah rakyat akan sejahtera. Kami juga cukup prihatin, kenapa? Karena dalam APBD di daerah kita itu mayoritas masih ke hal-hal yang rutin. Jadi untuk bidang investasi ini belum begitu banyak. Betul Pak. Jadi maka dari itu kalau pendapatan asli daerah meningkat cukup tajam dengan pengembangan ekonomi kreatif yang didukung oleh sektor perbankan, dinas pariwisata, dinas industri, dan dinas ekonomi dan koperasi, didorong oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dewan, insya Allah akan melaju dengan cepat. Dengan lajunya ekonomi kreatif ini, insya Allah maka akan ada peningkatan pendapatan asli daerah yang sangat signifikan. Ini kami berharap begitu. Sebab kalau kita hanya mengandalkan pada aliran dari pusat, hanya Danais, ini Danais kira-kira 1,3 sampai 1,5 triliun per tahun. Sementara untuk bisa membangun DIY agar pembangunan bisa merata ke seluruh wilayah, karena ternyata di DIY masih ada ketimpangan pembangunan. Jadi di satu daerah, umpamanya di Sleman, di kota ini cukup maju. Tapi di daerah-daerah lain masih mengalami ketimpangan infrastruktur. Ini PR buat kita bersama, ya buat kita bersama melalui dunia pariwisata, melalui ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh dinas-dinas terkait dengan dukungan dari DPR, DIY, insya Allah nanti akan memunculkan peluang-peluang kerja baru yang bisa menyerap tenaga kerja dan bisa untuk mensejahterakan rakyat daerah istimewa Yogyakarta. Benar sekali Bapak. Dan tentunya nanti kita akan lanjutkan kembali lagi ya Bu ya, karena kita akan menyaksikan terlebih dahulu yang akan lewat satu ini tetap di Anjang Sana. Tentunya masih di Anjang Sana dan kita sudah memasuki di sesi yang terakhir, dan tadi di segmen sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Rohadi ya Pak ya tentang ekonomi kreatif ya Pak ya. Dan kalau kita ingin menyambungkan dengan tema kita yang hari ini ada tentang digitalisasi, ini berarti saya bisa bertanya langsung kepada Ibu Marlina. Ini gimana nih Bu tentang ekonomi kreatif nih Bu? Ekonomi kreatif itu kan ada 17 subsektor ya. Nah, ada fashion, kuliner, handicraft, movie, kemudian video dan sebagainya. Nah, sebetulnya di era new normal ini penerapan digitalisasi sudah dilakukan. Tetapi memang kami melihat itu lebih ke oleh Dinas Koperasi dan UMKM, yaitu program Sibakul. Sibakul. Nah, program Sibakul itu artinya bahwa pembayaran dan ini reservasi itu melalui online. Mendorong ke situ, maka memberikan bebas ongkos kirim. Jadi misalnya Mbak Rena GoFood
Ya. Atau misalnya Mbak Rena itu pesen di UMKM yang sudah masuk di dalam Masuk list daftar. Sibakul itu. Daftar Ya, itu masuk ya. terdaftar ya. Terseleksi itu kalau nggak salah sekitar 300-an ya Pak ya, dari 3.000 menjadi 300 ini ya UMKM ya yang masuk di situ. Nah, setelah reservasi kemudian nanti Mbak Rena hanya membayar produknya saja. Oh, produknya saja tanpa Iya. ongkos kirim. Ongkos kirim Kirimnya ditanggung tidak oleh free. UMKM DIY. Ya, ongkos Dinas. kirim itu yang memberikan subsidi siapa? Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UMKM. Oke. Nah, itu jadi konsep yang dari ekonomi kreatif tadi yang sudah menerapkan Sibakul. Seperti yang akan dilakukan ke depan ini, Iya. bahwa nanti bagaimana kita mendorong masyarakat melakukan reservasi online di Visiting Jogja. Bank BPD ini kan akan memberikan subsidi promo masuk destinasi. Iya. Katakanlah misalnya Mbak Muna atau Mbak Rena ini mau masuk ke destinasi di Gembira Lakuazu. Iya. Nah, harganya 30.000. Nah, tetapi kalau Mbak Muna menggunakan reservasi secara online dan pembayarannya itu dengan QRIS yang sudah integrasi di situ, ada QR code itu, membayarnya dipotong 20%. Oh. Tetapi pihak GLZU menerima penuh. Oh. Nah, 20%-nya itu dari siapa? Dari Bank BPD. Dari Bank BPD. Wow. Nah, ini merupakan satu wujud mitra kita, Iya, kerjasama kita, bagaimana untuk mendorong masyarakat melakukan digitalisasi dengan cara reservasi ini Visiting Jogja. Oke. Nah, melakukan hal itu pun juga nggak mudah. Kami juga mempunyai strategi ya, Mbak Muna. Iya, iya. Nanti kami akan melakukan begini. Pada saat di destinasi, harapannya Bapak nanti ada 2 jalur yang beda. Iya. Yang tanpa reservasi online, yang dengan reservasi online. Reservasi online akan diberi karpet merah katakanlah. Iya. Nah, biar mereka cepat. Nah, sehingga yang tidak reservasi online itu loh, itu kok cepat Iya. masuk. Makanya reservasi pakai Visiting Jogja. Benar. Gitu, nanti mungkin kita akan seperti itu. Iya. Biar orang terdorong, tertarik. untuk- Karena memang agak sulit kita harus transisi ke satu ke yang lain itu. Benar. Memang tidak mudah. Dipasang karpet merah, Iya. dikasih voucher gitu. Iya, Menarik ya. siapa tuh yang nggak tertarik ya? Iya. 20% tadi ya potongannya. Angkanya tergantung. belum kita tentukan Iya, ya Pak, iya. Belum karena ya? kita Oh, belum. masih Iya. sinergi, tapi intinya kami siap sinerginya sudah. itu tidak Iya. hanya sekedar aplikasi ya, tapi sampai implementasi. Iya. Nah, kemudian aplikasi Visiting Jogja tadi dikembangkan. Tadi yang diskonnya itu adalah bentuk voucher. Vouchernya nanti sudah ada di situ. Oh, Ya. oke. Jadi di aplikasi itu nanti akan ada voucher. Oh, berarti Ketik voucher gitu ya. dia dapat voucher bisa dari situ. Gitu. Kayak yang sekarang mungkin sudah banyak Iya, iya. promo-promo yang Iya, dilakukan. benar. Nah ini sama. Nanti di tempat wisata juga kita pengennya seperti itu. Atau mungkin nanti nextnya ketika sudah download menggunakan aplikasi itu free makanan dan minuman bisa jadi ya Bu. Iya, kita kerjasama dengan masih banyak yang Iya, bisa masih banyak yang bisa Karena dilakukan. pariwisata itu multiplier efeknya banyak. Iya, ya. iya. Ada UMKM juga di dalam situ. Kami juga menontunaikan atau mengajak merchant-merchant lain Iya. untuk digital UMKM di situ juga kita arahkan untuk pakai kris ini. Iya benar. Makanya sekarang tagline-nya Bank Indonesia, ayo buka kris gitu Nah. bagi UMKM itu. Iya. Oh, ayo buka kris. Mari buka Oke, kris ya. mari buka Ibu, kris. ya ini Bu Marley yang ingin saya tanyakan ini pertanyaan terakhir ya. Karena sekarang kan eranya udah digital, semuanya pada bikin aplikasi. Ini banyak sekali aplikasi nih Bu. Iya, Ini, betul. kadang Bingung juga membingungkan Bu. Membingungkan, Ini betul. mau pakai yang mana? Ini Nah, apakah iya. dengan banyaknya aplikasi ini Nah. justru akan memudahkan kita atau gimana nih Bu? Nah, ini saya perlu sekalian menyampaikan nih. Iya. Kemarin ada pertanyaan. Bu, ada 2 aplikasi, Peduli Lindungi sama Visiting Jogja. Iya. Mana yang kita pakai? Oke, sejauh ini kami sedang bersurat resmi kepada Pusdatin Kemenkes untuk bisa integrasi dengan Peduli Lindungi. Iya. Artinya nanti pada saat mungkin sudah reservasi di Visiting Jogja, di situ sudah langsung membuka juga Peduli Lindungi. Iya. Ini sedang proses bersurat resmi, ya. Tetapi intinya bahwa 2 aplikasi itu dua-duanya harus dilakukan karena ini Peduli Lindungi untuk faktor screening kesehatan. Artinya dengan Peduli Lindungi bahwa siapapun yang masuk ke destinasi harus sehat
Screeningnya bagaimana? Dari Peduli Lindungi. Oke. Nah, kalau aplikasi Visiting Jogja adalah screening untuk capacity. Ya. Nah, capacity dan pendataan. Nah, ini harapannya nanti bisa integrasi. Nah, tetapi kalau tadi ditanya seperti itu, memang idealnya bahwa dalam satu daerah itu hanya ada satu aplikasi yang pintu. memang tujuannya itu apa? Aplikasi itu kan memberikan kenyamanan, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memasuki atau mendapatkan pelayanan kan. Benar sekali. Nah, sepertinya kalau ini pun sudah dilakukan oleh Kominfo, Diskominfo, yang mana ada Jogja Istimewa. Iya. Nah, ini sudah mulai bahwa ada aturan bahwa semacam kalau kita mempunyai website ya, sekarang ini kan masih servernya masih di luar, tidak di DIY. Nah, ini harus masuk ke server yang mana di manage oleh Diskominfo. Benar. Nah, ini kita sedang proses migrasi juga ke situ. Nah, jadi ada satu, yaitu nanti Jogja Istimewa, kemudian dengan Jogja Istimewa itu juga bisa nge-link ke Visiting Jogja dan sebagainya. Iya, oke. Nah, berarti itu lebih memang tahu ya. idealnya hanya satu, jadi kita nggak bingung. Iya, Bu. Banyak aplikasi jadinya bingung. Malah akhirnya kita nggak jadi menggunakan ya. Udah kemana? Udah Masyarakat download terlalu bingung, aplikasi bukan mana? terlalu betul. Iya. Iya, Perlu Pak. ada integrasi Iya. sehingga menjadi satu pintu. Betul, iya. Itu akan lebih mudah. Iya, Benar sekali. iya, betul. Takutnya nanti sudah datang ke suatu tempat ternyata belum mendownload, udah gitu sinyal susah, ya nggak jadi nih Bu. Nah, itu jadi soal juga loh Mbak. Iya, iya, Artinya tidak lancarnya konektivitas internet itu ya, Iya, itu iya. menjadi kendala juga pada saat Baik. kita harus memaksakan suatu aplikasi digunakan di suatu daerah. Benar sekali, dan tentunya untuk harapan-harapan ini mungkin saya dari Ibu Muna terlebih dahulu nih, Ibu gimana nih Bu dengan akhirnya banyak sekali boleh dibilang aplikasi dan sekarang eranya udah digitalisasi untuk perkembangan pariwisata yang di DIY? Yang pasti kalau kami Bank BPD DIY, Bank Pembangunan Daerah itu harus selalu siap untuk berinovasi. Ya. Kemudian bersinergi dan berkolaborasi. Iya. Nah, harapannya kami selaku bank daerah itu bisa menjadi tempat tumpuan dari pemerintah daerah. Tentunya mari kita sama-sama untuk mengembangkan perekonomian di daerah. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya Bapak, monggo Bapak, harapannya apa nih Bapak? Harapan kami begini, jadi kami dari DPR itu kan melakukan sesuatu dalam wujud kebijakan. Jadi kami akan mendorong pada dinas pariwisata dan dinas-dinas terkait agar bisa melakukan kegiatan pariwisata dengan sangat baik. Ya. Karena kami punya harapan bahwa dinas pariwisata ini terkait dengan dinas-dinas yang lain punya kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Iya. Membangun objek wisata atau daerah wisata yang spektakuler tentu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Nah, ini bisa kolaborasi antara pihak swasta dengan pihak pemerintah. Kalau pihak pemerintah berarti menganggarkan anggaran yang lebih besar, mengalokasikan anggaran untuk pariwisata lebih besar. Kemudian dengan pihak swasta harus menggandeng investor yang tertarik untuk mengembangkan pariwisata di DIY ini, terutama di dunia perbankan, agar bisa membiayai masyarakat yang berkecimpung, yang menggeluti pariwisata, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan di dalam menjalankan usahanya. Gitu. Iya, Gitu baik. aja, Mbak. Iya. Dan yang terakhir Ibu Marnia, monggo Ibu, harapannya apa nih Bu? Jadi harapan kami bahwa pertama mari kita sukseskan akselerasi vaksinasi. Iya. Karena dengan vaksinasi yang mencapai sampai 80%, insya Allah nanti destinasi akan dibuka. Nah, yang kedua, apa yang menjadi PR kita yang sudah ditunjuk 3 destinasi uji coba ini, mari kita lakukan bersama-sama dengan sangat-sangat baik sesuai apa arahan pusat. Dan kedepannya nanti tentunya akan lebih banyak lagi destinasi yang akan dilakukan uji coba. Dengan semakin banyaknya uji coba dilakukan di DIY, menunjukkan bahwa memang Jogja itu siap untuk menerima wisatawan dengan semua penerapan protokol kesehatan dan sebagainya. Dan tentunya apa yang kita diskusikan ini tadi, yaitu aplikasi Visiting Jogja dengan Peduli Lindungi itu bisa dilakukan di semua destinasi. Dan juga industri pariwisata
Iya. bergerak perekonomiannya. Iya, Ya. amin. Dan tentunya juga jangan lupa untuk download Visiting Jogja, Ya. Peduli Lindungi, Ya. ayo kita sama-sama Ya. untuk gimana caranya vaksinasi semua Ya. langsung kelar 100% Ya. gitu ya, Bu ya. Amin, amin, amin. Dan tentunya sudah berakhir ini obrolan kita pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin Iya. ditanyakan ya, Iya. tapi nanti semoga lain waktu bisa bertemu kembali. Insya Allah, Amin. ya. Iya, Amin, sekali lagi amin. terima kasih kepada Ibu Munaryati selaku pemimpin kelompok Card Center Digital Banking dan Settlement PT Bank BPD DIY. Terima kasih kepada Bapak Rohadi selaku tenaga ahli pimpinan DPRD DIY dan juga terima kasih kepada Ibu Marlina Handayani SPDMM selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata DIY. Dan tentunya juga terima kasih kepada Greenhouse Boutique Hotel Yogyakarta. Terima kasih kepada Dinas Pariwisata DIY dan terima kasih kepada pemirsa yang selalu setia menonton Anjang Sana. Dan tentunya saya Rina Arum pamit undur diri. Sampai jumpa.